Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwana Putra dengan NIM 20212121002. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cara menghitung waktu sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang awal waktu zuhur di daerah Mojosongo, Jebres, Surakarta pada tanggal 18 Maret 2020. Ya, di sini kita menggunakan data bujur, equation of time, lalu bujur daerah. Ya, itu aja. Kalau untuk zuhur hanya bujur tempat berada, lalu equation of time. Equation of time ini didapat dari buku Ephemeris. Lalu ada bujur daerah. Bujur daerah ini 105 derajat, ini karena WIB. Kalau nanti bukan WIB nanti lain lagi. Lalu perhitungannya ada meridian pas 12 dikurangi E, itu sudah rumus. Lalu tinggal dimasukkan 12 dikurangi equation of time. Min 0 derajat 7 menit 59 detik. Lalu hasilnya 12 derajat 7 menit 59 detik. Lalu yang kedua, mencari interpolasi. Itu caranya dengan bujur tempat dikurangi dengan bujur daerah. Jadi ini dikurangi dengan ini. Ya, itu sama dengan 110 derajat 50 menit dikurangi 105 derajat dibagi 15. Jadi hasilnya 0 derajat 23 menit 20 detik. Lalu kita masuk ke rumus dari awal waktu zuhur adalah MP dikurangi interpolasi. Lalu kita masukkan 12 derajat 7 menit 59 detik dikurangi 0 derajat 23 menit 20 detik. Lalu hasilnya 11 derajat 44 menit 39 detik. Ini adalah waktu sebenarnya dengan perhitungan matematis. Lalu dengan perhitungan ihtiyatnya maka ditambahkan dengan 0 derajat 1 menit 21 detik. Ini didapat dari ini kan derajatnya paling detikannya paling tinggi 60 detik. Yaudah, saya kurangi aja. Nanti hasilnya ini 0 derajat 1 menit 21 detik. Lalu jawabannya 11 derajat 46 menit 0 detik atau jam 11 lebih 46 menit. Jadi untuk waktu zuhur di daerah Mojosongo, Jebres, Surakarta pada tanggal 18 Maret adalah jam 11 lebih 46. Pukul 11 lebih 46 menit. Lalu yang kedua ada perhitungan maghrib. Maghrib ini kita harus mencari lintang tempat rumah tinggal. Terus ini ada bujurnya, bujur tempat tinggal juga. Lalu ini namanya deklinasi. Lalu yang keempat ada E itu equation of time yang tadi didapat dari seperti yang yang di atas, didapat dari buku Ephemeris. Terus yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini bujur daerah sama yang ke
7 ada ini. H ini matahari ya. H matahari itu apa namanya? Tinggi matahari. Ya, tinggi. Ini sudah rumus. Min 1 derajat. Jadi perhitungannya tinggal ini. MP meridian pas tinggal dimasukkan 12 dikurangi E, 12 dikurangi 0 derajat 0 derajat 7 menit 59 detik. Jawabannya 12 derajat 7 menit 59 detik. Interpolasinya masih sama seperti yang di atas. Jawabannya 0 derajat 23 menit 20 detik. Lalu kita mencari sudut waktu matahari. Cos T matahari. Ya, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah min tan lintang dikali tan deklinasi ditambah sin tinggi matahari yang ini tadi, terus dibagi cos lintang, dibagi lagi cos sama deklinasi, sama dengan tinggal dimasukin yang ini. Hasilnya 91 derajat 6 menit 39,27 detik. Jadi waktu awal waktu maghribnya itu rumusnya MP dikurangi interpolasi ditambah kurung buka T matahari dibagi 15. Jadi tinggal dimasukkan jawabannya 17 derajat 49 menit 5,62 detik. Itu adalah waktu sebenarnya. Nanti waktu ihtiyatnya ditambahkan dengan ini 0,1 derajat 54 0 derajat 1 menit 54,38 detik. Jawabannya 17.51. Jadi untuk waktu maghribnya di daerah Mojosongo jam 17.51 atau jam 6 kurang 6 kurang berapa ini? Ya 17.51 lah intinya. Baik, kita lanjut tentang perhitungan awal waktu asar di Mojosongo, Jepres, Surakarta tanggal 18 Maret 2020. Rumus awal waktu asar itu MP dikurangi interpolasi ditambah sudut matahari dibagi 15, ini yang ini ya, ditambah ihtiyat. Itu nanti masih sama, hanya membutuhkan ini lintang, bujur, equation of time, deklinasi sama bujur daerah. Nah, kalau di asar ini nggak ada apa namanya, ini nggak ada apa ya itu, tinggi matahari, nggak ada tinggi matahari. Jadi kita harus mencari dulu. Caranya ini caranya ini ya, tinggi matahari itu kotan matahari sama dengan tan kurung buka ini lintang dikurangi deklinasi kurung tutup ditambah 1. Nanti dimasukin yang min 7 derajat 32 menit dikurangi deklinasinya min 0 derajat 46 menit 19 detik, lalu tambah 1 dan hasilnya ini. Dan hasilnya kan ini tan 6 derajat 45 menit 41 detik tambah 1. Nah, nanti hasilnya ini. Lalu kalau sudah ketemu apa namanya, tinggi dari matahari, kita bisa memasukkan ke dalam, kita mencari T tan sudut matahari dengan cara min tan
lintang dikali tan deklinasi ditambah sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Lalu ketemu 41 derajat 23 menit 4,39 detik. Ya, langsung kita masukkan ke dalam rumus yang ini. 12 derajat 7 menit 59 detik dikurangi 0 derajat 23 menit 20 detik ditambah kurung buka 41 derajat 23 menit 4,39 detik dibagi 15 sama dengan 14 derajat 30 menit 11,29 detik. Nah, ini waktu sebenarnya, waktu asar sebenarnya secara matematis ya. Tapi kalau untuk secara apa ya namanya, waktu sholat umum ini dengan ihtiyat ditambahkan 0 derajat 1 menit 48,71 detik, jadinya 14.32 WIB, jam setengah 3 lebih sedikit, lebih 2 menit. Langsung kita lanjut untuk perhitungan waktu sholat subuh di Mojosongo tanggal 18 Maret 2020 dengan data lintang, bujur, deklinasi, equation of time, bujur daerah, sama tinggi matahari. Di sini masih sama seperti yang di atas, cuman yang membedakan adalah ini. Kalau di sini di subuh ini sudah ada tinggi matahari, berarti tidak usah dicari, tinggal mencari ini sudut mataharinya. Tinggal seperti yang tadi rumusnya min tan deklinasi dikali tan min tan lintang dikali tan deklinasi ditambah sin. Nah ini sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Lalu dimasukkan hasilnya ini 110,292,3884. Ini kok bisa jadi ini? Kok bisa jadi derajat? Karena ini dihitung pakai kalkulator, ditekan shift cos dulu pertama, terus nanti dikurung buka, yang ini diketik di apa ya, dimasukkan dalam kalkulator lah. Nanti kalau udah ketemu di shift lagi, disama dengan, nanti di shift terus diderajatkan, sudah jadi kayak gini. Jadi 110 derajat 17 menit 32,6 detik. Langsung dimasukkan dalam rumusnya waktu awal subuh itu MP dikurangi interpolasi dikurangi lagi kurung buka sudut matahari dibagi 15 kurung tutup. Jadi langsung dimasukkan MP-nya ini tadi. Nih, MP-nya masih sama 12 derajat 7 menit 59 detik, sama interpolasinya masih sama 0 derajat 23 menit 20 detik. Lalu dimasukkan, kalau sudah 4 derajat, hasilnya 4 derajat 23 menit 28,83 detik. Ini adalah waktu sebenarnya. Awal waktu subuh dengan ikhtiyat adalah 4 derajat 23 menit 28,83 detik ditambah 0 derajat 1 menit 31,17 detik. Ini didapat dari yang tadi, yang ini. Ikhtiyatnya ini didapat dari ini. 60 dikurangi ini. Jadinya ini. Lalu jawabannya hasilnya ini 4 derajat 25 menit 0 detik atau jam 4 lebih 25 menit WIB. Lalu ada perhitungan waktu Isya di Mojosongo tanggal 18 Maret.
dengan data yang masih sama seperti ini. Lalu tinggal dicari cos tinggi ini sudut matahari. Caranya seperti ini, min tan deklinasi, min tan lintang dikali tan deklinasi plus sin sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi lagi cos deklinasi. Nah, tinggi matahari ini kalau Isa sudah jelas ya. Sudah jelas min 18. Jadinya sudah pasti ini gitu loh. Terus dimasukkan ke dalam rumusnya waktu awal Isa itu MP dikurangi interpolasi di dalam kurung T dalam kurung sudut matahari dibagi 15. Tinggal dimasukkan 12 derajat 7 menit 59 detik dikurangi 0 derajat 23 menit 20 detik ditambah 108 derajat 16 menit 16,8 detik dibagi 15. Lalu jawabannya ini 18 derajat 57 menit 44,12 detik. Ini adalah waktu sebenarnya. Jika dihitung dengan ikhtiyat nanti ditambah 0 derajat 1 menit 15,88 detik. Jadinya 18,59 menit 0 detik WIB atau jam 18.59 atau jam 7 kurang 1 menit. Itu adalah waktu Isya di daerah Mojosongo pada tanggal 18 Maret 2020 ya. Jadi di daerah Mojosongo Jebres Surakarta tanggal 18 Maret 2020 waktu sholatnya adalah subuh pukul 4:25 menit, zuhur 11:46 menit, lalu asar jam 14:32 menit, lalu maghrib jam 17:51 menit, dan isya jam 18:59 menit. Nah, itu adalah waktu sholat di Mojosongo Jebres Surakarta tanggal 18 Maret 2020. Ya, baiklah, itu tadi sedikit tentang penjelasan materi perhitungan waktu sholat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.